Kalau Gus Dur di luar negeri ya, beliau tuh kelihatan banget ya, visioner, kemudian literasinya kuat. Sama Clinton dikasih waktu setengah jam, akhirnya jadi 1 jam setengah. Ya. Itu yang boleh masuk ke situ sedikit, saya nggak boleh masuk, kita di luar. Tapi dengar ketawanya itu, gar-gar ketawanya itu. Gar-gar. Karena kan dianggap Gus Dur dengan handicap kesehatan ya, tidak bisa membuat decision yang berkualitas. Makanya saya mau nanya, tunjukin yang mana yang dianggap tidak berkualitas. Saya saksi mata ya. Ya. Terus terang Gus Dur itu nggak punya uang. Dalam arti kata dia sebagai presiden ya. Kita melakukan diskriminasi yang berat. Karena kalau kita menganggap Gus Dur karena gangguan penglihatannya tidak mampu menjadi presiden, itu diskriminatif banget. Dia mampu kok. Salah satu hal yang dianggap orang adalah tanda-tanda, wah ini tanda-tanda kewaliannya Gus Dur nih, ada istilah itu kan, ada karomahnya gitu kan Gus Dur nih. Nah salah satunya itu dari ramalan-ramalan Pak. Bapak melihat nggak sih ramalan-ramalan Gus Dur yang dulu Bapak pernah dengar yang hari ini tuh beneran kejadian apa aja Pak yang Bapak tahu? Rasanya Anda juga tahu. Betul, ya, betul kan merusak durungnya Winara ya, gitu, Pak. Saya cerita satu hal ya. Iya. Beliau pernah datang, beliau kan waktu saya direktur di Koja itu, beliau kalau berobat ke Koja, ya pastilah ya saya Dokter pribadi tadi. saya dokter pribadinya, saya direktur Koja ya. Itu waktu itu dokter pribadi apa Bapak waktu itu? PBNU. Ketua PBNU. Oh ketua PBNU. Dari Ciganjur ke Koja ya. Ya yang nggak begitu, kan nggak begitu macet. Lalu di sana kan semuanya udah diberesin ya, semuanya udah siap ya. Saya pindah dari Koja itu tahun 98, pertengahan 98. Saya ingat beliau ngomong sama saya itu waktu saya di Koja. Jadi berarti jauh sebelum beliau jadi presiden. Jadi satu hari beliau datang check up, terus kita ngobrol lah, kita sambil makan. Konyang-konyang beliau bilang, ini kata beberapa kiai, kita ini bakal jadi presiden. Presiden apaan? Dia bilang ya. Ya presiden Indonesia. Presiden Indonesia dari mana jalannya gitu. Ya nggak tahu gitu. Yang bilang tuh kiai-kiai gitu. Ya, ente jangan nanya kita ya. Gitu. Bagaimana caranya nggak tahu kita. Ya saya nganggep ya nggak ada ya udahlah itu. Gus Dur kadang-kadang kalau ngomong juga bingung kita dengernya. Ya. Tapi saya selalu belajar bahwa Gus Dur pasti punya alasan tertentu gitu. Jadi saya juga nggak nanya. Nah, pada waktu tahun 99 pemilihan presiden ya, kan Gus Dur nginep di Hotel Mulia. Semuanya di situlah. Saya karena kesibukan di rumah sakit, saya dulu tuh ketemu Gus Dur tuh bisa seminggu 3 kali. Ya, nah, saya waktu itu di rumah sakit, saya nggak ingat ada apa itu, sibuk banget. Jadi pas besok hari pemilihan presiden, saya baru datang. Saya juga nggak tahu besok pemilihan presiden. Ngobrol lah kita. Ente besok ada acara apa? Enggak, acara rutin. Saya bilang cuma kalau Rebo kan aku ngumpulin semuanya rapat Rebo. Ente bisa datang besok pagi-pagi. Nanti nganterin aku kan mau pemilihan presiden. Oke? Ya. Jadi ya saya bacakan di koran ya. Calon presidennya Gus Dur, Megawati ya. Jadi saya habis subuh saya berangkat Hotel Mulia. Saya tanya sama caregivernya Gus Dur, ajudanya atau apapun namanya gitu. Bapak lagi tidur. Oh ya, dari malam banyak tamu. Tahu-tahu Gus Dur dari dalam kamar manggil nama saya. Oh, rupanya dia nggak tidur. Jadi saya masuk. Gimana Mas? Situasinya ya begini-gini. Terus beliau bilang, sebentar lagi Fuad Bawazir bakalan datang nih. Ternyata yang nemuin deh. Emang ada apa gitu? Enggak, Fuad Bawazir nanti mau ngomong kalau semalam rapat mutusin karena Habibie pertanggung jawabannya ditolak, dia nggak maju jadi presiden. Nah mereka ngusulin Amin Rais jadi presiden. Jadi calon presiden. Nah, Amin Rais bilang, saya sudah nyalonin Gus Dur. Kecuali kalau ada persetujuan dari Gus Dur, Dia oke. saya oke. Jadi ntar
ente yang nemuin Fuad Bawazir ya. Iya. Aku mesti ngomong apa? Ya ente bilang aja lah, aku nggak bisa diganggu lagi istirahat. Ya udah. Jadi saya temuin Fuad Bawazir. Yang diomongin Fuad Bawazir persis seperti yang Diomongin Gus Dur. diomongin Gus Dur gitu. Ya. Oh, udah diduga Gus Dur. Udah diduga gitu ya. Oh, udah tahu polanya Persis ya. seperti yang diomongin. Ya, jadi enakan saya tinggal oh nggak bisa mas gitu. Gus Dur nggak ini ya. Masa nggak bisa ya? Saya kan dokter. Kalau ada apa-apa gua tanggung jawab repot nih. Kedokteran Pak Umar inilah jadi tameng juga Pak ya. Pulanglah si Fuad. Fuad Bawazir Tanpa jawaban apa-apa. tanpa jawaban apa-apa karena nggak ketemu Gus Dur. Ya. Nah, saya kemudian ngawal Gus Dur. Seingat saya sama Yeni. Kita nonton Gus Dur berdua, duduk di kursinya, udah gitu saya ke belakang. Saya naik ke atas, belakang. Di situ saya diomelin gitu lah sama orang-orang PDIP. Yang paling saya ingat itu ada Permandi sama Sofan Sofian. Sofan itu teman saya di SMA. Iya. Gimana sih Omar katanya? Kenapa? Oh, jadi Gus Dur ngelawan Mbak Mega. Gua gak ngerti saya bilang. Ribut dah. Saya bilang, sekarang gini Pak. Nih, kalau misalnya Amin Rais lawan Mega, gitu. Terus Mega kalah gitu. Dibanding dengan dia lawan Gus Dur, terus nanti dia kalah. Dia lebih ikhlas yang mana? Gitu. Iya ya. Benar juga ada. Benar juga. Kalau Pak Gus Dur lebih ikhlas ya. Ya Gus Dur juga begitu, kalau nggak lama Mega, buat dia gak ada masalah gitu ya. Dia sopan tuh, masih ada. Alah, ini gara-gara si Umar aja dia pengen jadi Menteri Kesehatan. Pan gini, kalau Gus Dur yang menang ini ya, jadi presiden. Mungkin kalau gue pengen jadi Menteri Kesehatan, mungkin nggak Gus Dur mengangkat gue. Ya nggak mungkin ya. Kalau kira-kira Mbak Mega jadi presiden kira-kira mungkin nggak? Kayaknya lo jadi Menteri Kesehatan. Nah kalau begitu kan gue mestinya dukung Mega gitu. Ya gue nganterin dia sebagai gue nganterin Gus Dur sebagai adanya Gus Dur. Titik gitu, gue gak tahu. Nah begitu Gus Dur menang, saya kan saya bertanggung jawab terhadap kesehatan Gus Dur. Sebagai dokter pribadi. Sebagai dokter pribadi, belum dokter presiden. Iya. Ya, udah nggak bisa masuk ke situ karena langsung dikitarin Pas Pampres. Pas Pampres itu kan nggak tahu siapa saya. Iya. Ya. Jadi saya nggak bisa ketemu Gus Dur. Kalau ya ini udah dikenal sebagai anaknya Gus Dur. Dia udah brandingnya udah. Branding udah ada saya. Jadi saya Inaya aja disuruh diusir ya dari taman ini kan. Jadi saya ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya ketemu, saya nggak ingat siapa ya. Dok makan yuk, ya udah kita makan di situ di Hotel Mulia. Nggak lama tuh sirine mobil kepresidenan berbunyi, presiden lewat. Ya. Kata teman saya, tuh presiden, abang Anda tuh sekarang presiden lewat ya. Saya terus terang baru ingat omongannya Gus Dur di Koja. Iya ya, dulu dia ngomong di Koja tuh 2 tahun yang lalu. Kok ya sekarang kejadian? Baru sadar. Iya juga dulu dia ngomong begitu. Beneran dia jadi presiden. Pengalaman saya benar-benar ya. Itu kejadiannya. Jadi ketua tim dokter kepresidenan itu karena memang Pak Umar yang mau atau memang karena terpaksa atau karena seperti apa Pak? Terpaksa gini. Karena ikut naik pangkat. Anggota-anggotanya kan itu profesor-profesor guru besar Pak? Iya, guru besar. Ya, saya udah ngomong sama Gus Dur. Itu kan biasanya nih ada tim dokter kepresidenan. Nanti ketuanya Prof Yusuf aja gitu. Yang biasa Yusuf Misbah. Jangan aku lah ya. Aku kan adik ente, nggak lucu gitu. Gus Dur langsung setuju, udah. Tapi ente tetap kan? Iya, gue tetap dokter pribadi gitu. Ya tetap ya. Ya iyalah, udah setuju ya. Ada 4-5 guru besar tuh yang sampai datang ke kantor saya di rumah sakit Pasar Rebo. Ya. Mereka tidak meminta tapi memerintah. Guru di Pak ya? Sebagai guru memerintah murid. Mar, kalau lu nggak mau jadi ketua tim dokter kepresidenan, gue nggak mau jadi masuk tim dokter kepresidenan. Saya bilang, ya jangan begitulah. Ya pokoknya begitu. Ya. Jadi kita nih guru besar itu kalau di Anda tuh kayak kiai gitu ya. Iya. Ya buat kita ya. Status disetarakan lah itu Pak. Iya, jadi 1, 2, 3, 4 ngomongnya semuanya gitu semuanya. Ya, nggak ada yang ada. Lu mau nggak atau enggak? Lu kudu. Ya udah. Jadi akhirnya saya bilang Gus Dur gimana Mas? Iya sama tuh Yusuf juga bilang begitu tuh Prof Yusuf. Ya dia bilang mesti ente. Ya udah apa boleh buat akhirnya. Saya jadi ketua tim dokter kepresidenan ya.
Yang repot kan kalau saya harus memimpin rapat, anggotanya guru-guru saya tuh udah kagak begitu paham lagi mengenai kedokteran karena saya lebih repot sebagai direktur ya. Mesti mimpin profesor-profesor ini. Ya, kan repot ya? Ya saya gampang aja gitu. Saya bilang tim dokter kepresidenan itu terdiri dari manajemen ya dan tim dokter ahli. Bapak Marsnya nih Pak ya, manajemen rumah sakit nih ya. Saya sebagai ketua, Profesor sebagai ketua tim dokter ahli. Jadi rapat yang mimpin Prof Yusuf. Jadi kalau rapat aku cuma buka. Manajemen. Iya. Ngatur kopi tehnya Bapak ya. Udah, jadi gampang aja semuanya diselesaikan. Iya. Jadi saya jadi terus terang repot juga jadi tim dokter kepresidenan. Jadi timnya Gus Dur itu ya ngaturnya susah. Nah, ini Pak. Gimana? Ya, tapi yang bagus tuh Gus Dur selama jadi presiden itu menurut saya bagus banget ngaturnya walaupun sering-sering juga kacau gitu ya. Kalau pagi itu sebelum subuh jalan Gus Dur di sana. Ada pelatih gitu, ya, dikawal sama ajudan ya, sama walpri ya, sama dokter, dokter kan ada yang 24 jam nginep di situ ya. Jadi teratur ya. Makan juga teratur lah ya ininya ya. Ya cuman kadang-kadang keluar juga ininya bilang sama ajudan suruh beliin nasi kotak di Saribundu itu enak. Ya, kayak gitu ya. Diturutin nggak tuh Pak? Diturutin nggak permintaan-permintaan itu? Jadi ajudannya bilang nanti dimarahin dokter Umar saya. Ya jangan dokter Umar tahu ya. Ya begitulah, jadi ya kocak juga sih ya. Lebih banyak nurutin tapi Gus Dur Pak ya? Oh iya, Secara iya, kesehatan ya? iya. Ini banyak Itu lagi pengen banget aja tuh kali itu ya. Iya, Kalau lagi pengen banget aja kan. Jadi dan saya terus terang salah satu yang saya pelajari betul selama menjadi tim dokter kepresidenan adalah kalau Gus Dur keluar negeri. Ya. Kalau Gus Dur itu di luar negeri ya, beliau tuh kelihatan banget ya visioner, kemudian literasinya kuat, ya, dan bisa meyakinkan semua orang terhadap pemikiran beliau ya. Saya belajar banyak dari Gus Dur ya. Ya, contohnya sama Clinton dikasih waktu setengah jam, akhirnya jadi 1 jam setengah. Ya, itu yang boleh masuk ke situ sedikit, saya nggak boleh masuk, kita di luar. Tapi dengar ketawanya itu, garger ketawanya itu. Garger. Ya. Jadi itulah Gus Dur, dengan siapapun beliau cair gitu. Ya. Pak, tapi ada pertanyaan gini Pak. Ini saya mau tanya udah lama sebenarnya ke Bapak. Secara kapasitas dan kapabilitas, Gus Dur cukup sehat jasmani dan rohani nggak Pak? Untuk memimpin, untuk menjadi presiden dan memimpin negara pada waktu itu. Dalam konteks judgement Bapak sebagai ketua tim dokter kepresidenan. Kan banyak orang yang ragu. Dan di tahun 2004 Gus Dur kemudian dijegal secara administratif karena tidak dianggap sehat jasmani dan rohani. Ya. Tidak jasmani lah. Saya bicara ini sebagai dokter ya. Ya. Bukan sebagai adanya Gus Dur ya. Ya. Menurut saya dan terbukti ya, Gus Dur mampu untuk melakukan itu semuanya. Ya. Sekarang tunjukin deh, selain kekalutan politik akibat tuduhan yang macam-macam ya. Mana sih keputusannya Gus Dur yang bisa kita pertanyakan? Tunjukin ke saya. Kalau sekarang kan sorry to say ya, banyak banget yang keputusan presiden yang dipertanyakan ya. Saya sih nggak bermaksud mempertanyakan, ngapain nanya gitu ya. Tapi kalau kita baca di koran kan banyak yang dipertanyakan ya. Kalau menurut saya Gus Dur sih cukup bagus, ya bagus malah ya, bukan cukup bagus. Decisionnya ya. Decisionnya bagus. Iya, decision ya. Ini outputnya decision presiden tuh Pak ya. Ya kan memang leader itu kerja utamanya kan membuat decision. Betul. Iya. Ya. Kalau bangun jalan tol tuh kerjaan utamanya kontraktor, tukang, Iya, gitu. ini kan. tukang plaster nih Pak kan. Karena saya sekarang jadi ketua tim sukses, saya tidak ingin mengomentari itu ya. Tapi decisionnya presidennya bikin gitu loh Pak Karena maksudnya. kan dianggap Gus Dur dengan handicap kesehatannya tidak bisa membuat decision yang Berkualitas. baik, Makanya saya mau nanya, tunjukin yang mana yang dianggap tidak berkualitas gitu. Kalau ya
Gimana, Dit? Lu kan Nggak tahu, skripsinya ya. soal Gus Dur, kok lu nggak tahu? Lu nggak, yang makanya gue pun nanya sama orang yang menjatuhin Gus Dur kan. Iya. Apa? Dia juga. Sekarang gitu ya. Tadinya kan Bulog Gate, Iya. terus Brunei Gate, ya. Iya. Ya. Pada akhirnya kan geser lagi ke pergantian Kapolri. Iya. Jadi sebetulnya yang mana yang Iya. ya, kalau misalnya Bulog Gate atau ini ya, kan seharusnya kan diadili dulu. Pengadilan menjatuhkan keputusan, ya, Gus Dur bersalah, baru dilakukan sidang istimewa. Ini nggak pernah ada keputusan hukum loh. Ya, dan ini loh, Iya. Gus Dur dijatuhkan itu Iya. isu personalnya lebih dominan ketimbang yang pelanggaran substantif. konstitusinya. Iya, yang substantif. Tidak pernah terbukti melanggar konstitusi. Iya. Tidak pernah terbukti melanggar hukum ya, Pak. Iya, nggak pernah ada terbukti melanggar hukum. Ya. Saya saksi mata ya. Iya. Terus terang Gus Dur itu nggak punya uang. Dalam arti kata dia sebagai presiden loh ya. Saya sering sekali melihat kalau saya nemenin Gus Dur di kantor PBNU, orang datang. Terus tadi saya bilang kasih uang ke beliau ya. Ya, bisa roh. Taruh ya, taruh di amplop. Udah makasih, taruh di situ. Datang lagi tamu berikutnya. Ceritalah bahwa dia mengalami kesulitan finansial. Anaknya mau sekolah lah, ini ya. Uang itu aja dikasih ke orang. Itu yang kejadian. Nggak pernah ngitung berapa jumlahnya, nggak pernah ngitung juga Nggak berapa. tahu. Ya, Lewat aja Pak ya. lewat aja. Itu Jadi hampir selalu. di kepala rakyat nih rezekinya lewat Gus Dur kan. Jadi Allah ngaturnya begitu. Iya, iya. Ya, easy come, easy go juga, Pak ya. Hah? Easy come, easy go kan. Iya. Nggak, saya kadang-kadang nanya, emang nggak dihitung dulu Mas? Ngapain hitung gitu ya? Udahlah biarin aja gitu. Ya. Itu udah rezekinya dia, bukan rezeki kita. Iya. Jadi ya handicap Gus Dur secara fisik itu tidak membuat dia punya handicap juga dalam Dalam decision. dan the government, Pak. Ya. Sekarang ini sebagai dokter ya, Iya, ya, sebagai dokter nih, Pak. yang paling tahu tentang hubungan antara gangguan penglihatan Gus Dur dengan kemampuannya untuk membuat decision itu dokter spesialis apa? Mata kan? Mata. Ya. Penyokong utama Gus Dur adalah Profesor Sidarta Ilyas, spesialis penyakit mata. Apa kata Prof. Sidarta? Kita melakukan diskriminasi yang berat. Karena kalau kita nganggap Gus Dur karena gangguan penglihatannya tidak mampu menjadi presiden, itu diskriminatif banget. Dia mampu kok. Saya dokter mata. Ya patahlah semua argumen yang menyerang beliau mengenai masalah penglihatannya ini. Ya. Ada yang bilang tergantung pembisik. Siapa yang membisiki, siapa yang paling terakhir membisiki itu yang kemudian akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan. What do you think, Pak? Pada masa-masa itu. Ya, kalau secara bercanda saya bilang ya, Gus Dur dibisikin, diteriakin aja dia kagak mau denger. Ya. Pasti ada upaya-upaya seperti itu, pasti. Ya. Jadi enggak, siapapun presidennya ya, Ya. jangan lagi presiden ya. Saya jadi direktur rumah sakit juga banyak yang bisikin gitu ya. Apalagi kalau kita lagi membangun rumah sakit baru gitu ya. Wah. Nah, itu baru ini ya. Itu wajar terjadi ya, banyak pembisik ya. Masalahnya adalah apakah Gus Dur mengikutin itu apa enggak gitu. Kan itu. Ya. Dan sejauh ini menurut saya sih, menurut penglihatan saya kan berani bilang bahwa saya termasuk orang yang paling sering dampingin Gus Dur ya. Ya. Gus Dur itu di dalam pemikiran beliau itu yang beliau utamakan adalah kepentingan masyarakat. Ya. Jadi bukan kepentingan orang per orang, termasuk para pembisik ini.